Pepatah tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu. Nampaknya lekat dengan nasib konglomerat kondang Indonesia satu ini. Sempat terhimpit masalah ekonomi saat masih di bangku sekolah, kini Chairul Tanjung menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Namun tahukah kamu, di balik penampilannya yang bersahaja, Chairul menyimpan segudang harta karun berupa kendaraan dan aset lainnya. Mau tahu seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Dilahirkan di Jakarta 16 Juni 1962, Chairul kecil beserta 6 saudaranya tumbuh di keluarga seorang jurnalis media cetak dengan keadaan finansial serba pas-pasan. Kondisi tersebut diperburuk setelah koran tempat Abdul Ghaffar Tanjung, ayah Chairul bekerja, ditutup oleh pemerintah Orde Baru kala itu. Masa sulit tersebut berhasil dijalani oleh Chairul dengan semangat melanjutkan pendidikan. Berkat itu pula semasa kuliah, mahasiswa teladan nasional tahun 1984 ini telah mengenal dunia bisnis dengan berjualan buku kuliah stensilan hingga baju kaos demi membiayai kuliahnya. Lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, ia membuka toko penyedia alat kedokteran di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kemudian mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Pariarti Sindotama bersama 3 rekannya. Namun tak lama berselang, ia memutuskan hengkang lantaran perbedaan visi. Setelah mendirikan perusahaan sendiri, Chairul Tanjung mengakuisisi Bank Karman yang berubah nama menjadi Bank Mega di tahun 1997. Di sektor properti, para grup meluncurkan investasi besar-besaran untuk membangun Bandung Supermall yang menelan biaya 99 miliar rupiah di tahun 1999. Namun, Chairul benar-benar dikenal publik sebagai pengusaha bidang penyiaran atas kepemilikannya di salah satu stasiun TV swasta terbesar di Indonesia, Trans TV dan Trans 7. Jika diakumulasi, kedua stasiun ini meraup nyaris 10 triliun rupiah dari belanja iklan berdasarkan survei di tahun 2015. Belakangan, setelah berubah nama menjadi City Corp, perusahaan ini juga melebarkan sayap ke sektor retail dengan mengakuisisi saham Carrefour Indonesia senilai 1,05 miliar USD. Investasi jor-joran tersebut terlihat impas dengan omsetnya yang mencapai 13 triliun rupiah per tahun. Dengan kepemilikan 100%, beberapa gerai baru diresmikan dengan nama Transmart Carrefour yang menandakan mereka adalah bagian dari Transmart di bawah naungan City Corp. Hingga kini, selain Transmart, City Corp merambah ke banyak sektor bisnis, baik itu perbankan, multimedia, hiburan, retail, properti, hingga energi. Menjadi bos dari puluhan anak perusahaan, rasanya wajar saja jika mantan ketua Dewan Mahasiswa UI ini duduk di jajaran orang-orang terkaya di Indonesia. Dilansir dari Forbes, Chairul Tanjung bercokol di peringkat ke-9 orang terkaya di Indonesia, bahkan masuk dalam 1000 besar orang terkaya di dunia, tepatnya di peringkat ke-648 dengan total harta 3,9 miliar USD atau 56 triliun rupiah lebih. Kayaknya dengan jumlah segitu, hartanya gak akan habis 7 turunan ya Auto Lovers? Penasaran dengan apa aja yang dibeli oleh Chairul Tanjung dengan uang sebanyak itu? Ini dia rangkumannya. Mantan Menko Perekonomian di era Presiden SBY ini ditunjang oleh beberapa kendaraan mewah untuk bepergian sehari-harinya. Salah satu koleksinya yang paling mencengangkan adalah sebuah Rolls Royce lansiran tahun 2012 yang nilainya diperkirakan nyaris 11 miliar rupiah. Namun itu belum seberapa, pria yang mengaku terbiasa bekerja 18 jam sehari ini diketahui memiliki beberapa mobil lain
seperti 2 unit Toyota Alphard tahun 2010 dan 2012, yang masing-masing dihargai 570 juta dan 1,6 miliar rupiah. Kemudian, sebuah Mercedes-Benz tahun 2006 yang dinilai 1 miliar rupiah, dan sebuah Toyota Camry yang harga barunya mencapai 842 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Ex-ketua umum PBSI ini juga menyimpan harta yang tak bergerak berupa properti dengan total lebih dari 400 miliar rupiah yang tersebar di Jakarta, Bogor, hingga Singapura. Itu belum termasuk aset berupa logam dan batu mulia, serta barang seni dan investasi lainnya, yang jika ditotal mencapai 25,8 miliar rupiah. Selain aset tadi, guru besar Universitas Airlangga bidang ilmu kewirausahaan ini memiliki surat berharga senilai 7,2 triliun rupiah dan juga giro sejumlah 104 miliar rupiah dan 1 juta USD. Yang menarik auto lovers, jiwa bisnis Hairul juga tertular ke keluarga dekatnya. Sebut saja Anita Ratnasari. Istri Hairul ini meski tak banyak terekspos media, nyatanya ia juga memiliki bisnis sendiri di bidang pendidikan informal bernama Duta Bangsa. Hasil kerjasamanya dengan Min Uno, ibu dari mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. Kini, Anita lebih sering terjun ke kegiatan filantropis melalui yayasan miliknya, CT Arsa Foundation, yang fokus di bidang pendidikan serta kesehatan. Tak hanya itu, yayasan yang didirikan 15 tahun lalu saat membantu masyarakat berdampak tsunami di Aceh ini juga berpartisipasi di pembinaan kaum disabilitas, khususnya tunanetra. Berbicara soal kehidupan pribadinya, peraih gelar magister bidang administrasi rumah sakit ini tak pernah tampil mencolok walau berstatus sebagai istri konglomerat. Meskipun begitu, ia sempat terlihat menenteng tas Hermes yang nilainya 900 juta rupiah lebih. Anita juga pernah mengenakan jam tangan Audemars Piguet dalam suatu kesempatan. Selain itu, wanita berusia 52 tahun ini juga dikenal sebagai kolektor berlian. Jika kamu berpikir semua penjelasan tadi sudah cukup merangkum kekayaan pria berjuluk si anak singkong ini, nyatanya kamu masih harus bersabar. Masih ada segudang kekayaan lain yang akan kita bahas. Lain halnya lagi dengan putri sulung mereka yang bernama Putri Indahsari Tanjung. Namanya mencuat setelah ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial bersama 6 pemuda lainnya. Mantan kekasih Gofar Hilman ini merupakan founder dari agensi event Creativepreneur. Putri yang lulus di Academy of Art University di San Francisco, California ini mengaku meski merupakan anak dari salah satu Taipan Indonesia, ia tak sedikit pun meminta modal dari sang ayah ketika membangun bisnis ini saat usianya masih 15 tahun. Semua itu dilakukan wanita kelahiran 22 September 1996 ini untuk lepas dari bayang-bayang omongan orang lain yang selalu mengaitkan dirinya dengan kekayaan ayahnya. Sama seperti ibunya, Putri juga tak pernah tampil mencolok dari segi penampilan meskipun punya harta miliaran. Lalu urusan kendaraan, dalam postingan Instagramnya, ia terlihat menggunakan sebuah Mitsubishi Pajero Sport yang harganya di atas 500 juta rupiah. Nah, itu dia tadi koleksi kendaraan dan kekayaan Hairul Tanjung beserta keluarganya. Meski merupakan pengusaha yang sudah pasti sibuk, Hairul Tanjung masih sering meluangkan waktunya untuk family time bersama anak dan istrinya. Salah satunya ketika dia sekeluarga berlibur ke New Zealand dan menggunakan helikopter. Tentu dibanding harta, kehangatan keluarga yang harmonis lebih utama.